Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Waraqat atau Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqh, dan kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan al-akhbar atau macam-macam dari khobar ya, atau informasi ya. Imam Haramain Al-Juwaini menyatakan wa ammal akhbaru fal khabaru ma yadkhulu sidqu wal kidb ya. Jadi khobar ya adalah bentuk ataupun berita ya, informasi yang mungkin benar dan juga mungkin bohong ya. Artinya bahwa yang namanya khobar itu bisa jadi benar dan juga bisa jadi bohong ya, karena khobar itu dilihat dari esensinya itu sebagai khobar yang memiliki dua kemungkinan tersebut ya. Jadi bisa jadi ya dikatakan bahwasanya as-sidqu wal kidb ya, bisa jadi betul, bisa jadi juga dia itu adalah kitab ya, li ihtimalihi lahuma min haitsu innahu khabarun ya. Ini bisa dilihat dari esensi dari khabar itu yang tadi memiliki dua kemungkinan ya, bisa benar, bisa salah, bisa jujur ya, bisa juga istilahnya itu ada dusta. Misalnya qaulika, seperti ucapan Anda, qama zaidun ya, jika ada ucapan Zaid telah berdiri ya, maka dikatakan ya yahtamilu ayyakuna sidqan wa ayyakuna kidban ya. Jadi bisa jadi ya Zaid itu betul-betul berdiri ya, atau tidak betul-betul berdiri. Jadi bisa jadi berdiri sesuai dengan kenyataannya ya, Zaid itu betul-betul berdiri, atau mungkin bisa jadi itu adalah dusta, artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik. Nah, kemudian wa qad yuqta'u bi sidqihi au kidbihi li amrin kharijil awal ya, ka khabari au ka khabarillahi ta'ala. Jadi yang pertama adalah bahwa ada khabar yang dipastikan bahwa benar atau dipastikan bohong ya, bukan karena melihat esensinya ya sebagai khabar, melainkan karena adanya faktor eksternal ya. Misalnya di sini dikatakan wasani wa qaulika au qaulika ad-dida au ad-didani yajtami'an ya. Misalnya juga ada informasi nih ya, ucapan pertama bisa yakini benar, misalnya informasi kedua dipastikan bohong, seperti ucapannya misalnya dua hal yang berlawanan itu berkumpul jadi satu ya, dua hal yang berlawanan berkumpul jadi satu, jadi ada dua hal yang berbeda kemudian menjadi satu. Ini betul atau tidak gitu ya, gitu ya. Jadi yajtami'an ya, ada diddani yajtami'an, betul atau tidak. Dan wal khabaru yang qasimu ila qismain. Jadi khabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahadin wa mutawatirin ya. Jadi ada yang khabar yang sifatnya itu adalah ahad, hanya satu saja riwayatnya, dan juga ada yang mutawatir atau yang banyak ya. Fal mutawatiru, dan yang dimaksud dengan mutawatir itu adalah khabar yang mayujibul ilma wa huwa ayyarwiya jama'atun ya. Jadi yang disebut dengan mutawatir adalah khabar yang melahirkan keyakinan tentang isinya, dan ia adalah informasi yang diriwayatkan oleh ayyarwiya jama'atan ya. Jadi yang diriwayatkan oleh sejumlah orang karena banyaknya. La yaqa'u tawatu'u alal kidb ya. Jadi tidak mungkin adanya kebohongan atas berita tersebut atau informasi tersebut, an mislihim, dan juga yang semisalnya ya. Wa hakadza illa ayantahi ilal mukhbiru anhu ya. Jadi yang seperti ini tidak mungkin bersekongkol, mereka itu berdusta, dan juga informasi itu mereka terima dari sejumlah orang dengan kapasitas yang sama, dan begitu seterusnya sampai pada sumber berita. Nah, dalam hal ini biasanya adalah sumber beritanya adalah khabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada awalnya ya dikatakan di sini
bahwasanya di awal ya dikatakan bahwasanya khobar mutawatir itu lahir dari hasil melihat langsung ya atau mendengar langsung ya, bukan dari hasil ijtihad. Ya, misalnya nih, jadi dikatakan tadi apa? Fayakunu fil asli an musyahadati aw sama'in la anil ijtihad. Jadi mutawatir ini biasanya diperoleh dari penglihatan langsung ya para sahabat yang jumlahnya banyak, ataupun juga mendengar langsung yang jumlahnya juga banyak. Kal ikhbari an musyahadati Makkata aw sama'i khabarillahi ta'ala minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil ikhbari an mujtahadin fihi. Ya, jadi di sini contohnya adalah seperti misalnya informasi tentang adanya kota Mekah dan juga informasi yang didengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya seperti hadis qudsi ya, seperti hadis qudsi. Nah, ini disebut dengan apa? Yang isinya itu adalah ikhbar ya, kal ikhbari an musyahadati Makkah tadi itu ya. Baik, kemudian juga dikatakan juga bi khilafil ikhbari an mujtahadin fihi kal ka ikhbaril falasifati bi qadamil alam ya. Seperti juga tadi informasi tentang adanya kota Mekah dan juga tadi yang datang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja berbeda dengan khabar yang berasal dari ijtihad ya, ataupun juga mujtahad fih ya, seperti khabar misalnya para filosof ya, misalnya bahwa alam ini adalah tidak berawal dari ketiadaan gitu ya. Nah, ini adalah khabar yang tentu saja dia adalah apa? Yang istilahnya itu bukan mutawatir ya, bukan mutawatir. Jadi belum tentu kebenarannya. Naam, itu adalah khabar mutawatir. Yang berikutnya adalah wal ahadu ya, dan yang khabar ahad yaitu wa huwa muqabilul mutawatir. Jadi yang disebut dengan ahad itu adalah lawan dari mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu banyak, maka ahad itu adalah satu, namanya juga ahad gitu kan ya. Berarti itu adalah satu ya. Huwallazi yujibul amala wala yujibul ilma. Ya, jadi ahad ini ya, dia hanya berimplikasi pada wajibnya diamalkan dan tidak lahirnya keyakinan karena mungkin saja salah. Ya, jadi bisa jadi dia ya khabar yang hanya berimplikasi pada wajibnya diamalkan dan tidak lahirnya keyakinan karena mungkin saja ya di sana itu ada kesalahan. Ya, namanya juga ahad gitu kan ya. Selama dia sahih maka bisa diamalkan li ihtimalil khata'i fihi. Jadi jangan sampai nanti ketika itu menjadi sebuah keilmuan, artinya sebuah keyakinan, maka dia perlu adanya apa? Adanya penjelasan, keterangan lebih lanjut ya. Tetapi kalau umpamanya ahadnya itu memang betul-betul juga sahih berdasarkan nanti ilmu hadis, maka dia itu juga menjadi hal yang sifatnya juga sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqasimu ila qismaini ya, jadi ahad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mursalin atau mursal, dan yang kedua adalah musnadin atau musnad ya. Fal musnadu matasala isnaduhu. Yang disebut dengan musnad itu adalah yang apa? Riwayatnya itu ittisal ya, bersambung ya. Sanadnya itu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi transmisinya itu, periwayatannya itu bersambung dengan disebutkannya seluruh perawi secara eksplisit. Bi anna surihabi ruwatihi kullihim ya, jadi semua riwayatnya itu sudah sangat jelas. Wa amal mursal wal mursalu, adapun yang mursal malam yattasil isnaduhu ya, jadi riwayat informasi yang tidak bersambung isnadnya atau sanadnya atau transmisinya ya, jadi antara satu rawi dengan rawi yang lain itu tidak bersambung. Bi'an uskito ba'du ruwatihi, karena salah satu dari sanadnya itu ada yang bisa jadi terputus. Naam. Fa in kana min marasili ghairis sahabah radhiyallahu anhum falaisa bi hujjatin. Jadi Imam Juwani mengatakan jika khobar yang mursal tadi itu bukan berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dijadikan hujjah ya. Jadi dikatakan falaisa bi hujjatin, bukan termasuk hujjah yang dijadikan dasar hukum, karena bisa jadi orang yang tidak disebut itu adalah
cacat ya, kecuali illa marasila Sa'id ibnil Musayyab minat tabi'in ya, kecuali sanad yang datang dari atau riwayat yang mursal atau khabar yang mursal dari Sa'id ibnul Musayyab ya, dari tabi'in. Asqata sahabi wa azaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya hujjatun fa innaha futishat ya. Jadi dari Sa'id bin Musayyib merupakan seorang tabi'in. Dia menggugurkan penyebutan seorang sahabat dan langsung menyandarkan hadis kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hal itu bisa dijadikan dasar hukum. Ini ada pengecualian dari Sa'id ibnul Musayyab yang seorang tabi'in ya. Dikatakan di situ ya. Jadi bisa menjadi sebab khabar mursal dari Sa'id ibnul Musayyab sudah diteliti dan telah ditemukan bahwa itu adalah musnad. Artinya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Artinya sahabat yang tidak disebut oleh Sa'id telah meriwayatkan khabar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan biasanya sahabat tersebut adalah mertuanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi dikatakan ya ai rawahalahu sahabil ladzi asqatahu anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam huwa fil ghalibi sihruh Abu Zaujatihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sa'id bin Musayyib itu adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Amma marasilus sahabati bi anna yarwiya sahabi an sahabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuskitu sani fa hujjatun li anna sahaba kullahum udulun ya. Jadi khabar mursal yang datang dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semisal sahabat ya, misalnya sahabat yang meriwayatkan khabar dari sahabat yang lainnya yang menerima dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat tersebut digugurkan atau tidak disebutkan, maka bisa dijadikan dasar hukum karena berdasarkan kepada satu kaidah bahwasanya kullu sahabatin udulun ya, bahwa semua sahabat itu adalah adil. Naam. Wal an'anah, ini riwayat atau khabar yang disebutnya dengan an'anah. Apa itu an'anah? Yaitu bi ayyuqala haddasana fulanun an fulanin ila akhirih. Jadi ada khabar yang namanya adalah an'anah, yaitu perkataan haddasana fulanun an fulanin ila akhirih. Jadi fulan, seseorang telah menyampaikan khabar kepada kami dari fulan dan begitu seterusnya. Jadi menggunakan kata-kata misalnya an gitu ya. Jadi anah ya. Nah, maka hal ini ya dikatakan tadkhulu alal isnad. Maka ini termasuk dalam kategori isnad ya, yang maknanya ai ala hukmihi fayakunul hadisu al marwiyu biha ya. Jadi maka khabar yang diriwayatkan secara an-ana ini dihukumi seperti musnad ya, dia itu bukan mursal li itisali sanadihi fi dzahiri ya. Jadi karena secara lahiriah sanadnya itu bersambung ya. Jadi khabar yang dia itu sifatnya adalah apa? Mursal, yang kemudian an-anah ya, dia dihukumi sebagai khabar yang musnad. Kenapa? Karena khabar di situ memang sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, merujuk kepada pembahasan terkait dengan al-akhbar atau khabar ini, maka khabar itu adalah dikatakan yahtamilu sidqi wal kidbi li dzatihi. Informasi yang mungkin bisa jadi benar dan juga bisa jadi dusta ya, bisa jadi salah. Ragamnya ya, jenisnya itu ya anwa'uhu, ada yang khabar mutawatir dan juga khabar ahad. Ya, khabar ahad terbagi menjadi dua, yaitu yang mursal dan juga yang musnad. Yang mursal itu ada mursal yang dari Sa'id bin Musayyab, itu bisa diterima hujjah, kemudian dari yang selainnya itu adalah bukan hujjah, sementara mursal dari sahabat itu adalah hujjah ya. Maratibi sighatil hadis, ada qiraatus syai', ada qiraatul tilmid, ada ajazus syai' tu tilmid an ghairihi qiraah. Nah, dari sini kita pahami tentang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.